Pemimpin itu nggak perlu ngerti teknis dan presiden dimanapun nggak ngerti soal teknis. Tapi dia minimal punya hati. Ya. Cinta. Jadi misalnya BPJS merugi, pasti anak buah bilang, Pak ini dinaikkan aja begini. Kalau presiden yang punya hati dia bilang, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau, kamu pikirin caranya yang lain. Nggak ada gitu keinginan untuk melakukan pembaruan. Cara berpikirnya sederhana, ada apa-apa naikin, bebanin sama rakyat, ada apa-apa ngutang gitu. Selalu resiko itu diserahkan pada rakyat. Padahal kesalahan di tingkat manajerial, bahkan tingkat menterinya dalam mengambil polisi sebagai policy makernya. Dulu tahun 2010, 2011, terutama kamu yang ambil inisiatif, KSPI, dan serikat pekerja yang lain, kita betul-betul memperjuangkan undang-undang BPJS. Betul. Ya, sama dosen UI, si Pak Hasbalah Tabrani, saya, Mas Tom, Mas Tomo, dan teman-teman serikat pekerja. Iya, benar Bang. Sebetulnya idenya sih sederhana. Negara yang rakyatnya makmur, negara yang rakyatnya kesejahteraannya bagus, itu ada BPJS. Benar Bang. Ya, untuk memberikan social security buat warga negara. Nah, Indonesia satu-satunya negara yang belum ada sama sekali pada waktu saat itu. Betul. Singapura udah ada, namanya Provident Fund. Di Malaysia udah ada. Alasannya kita nggak punya uang. Dan kita ingat selalu waktu itu kasih contoh kan Norwegia atau Swedia. Swedia, negara Nordik lah Bang. Norwegia, Finlandia. Skandinavia. Ya, tahun 1865. Otto von Bismarck ya Bang ya. Jerman. Dan Otto von Bismarck. Jerman memperkenalkan sistem social security system. Padahal pada waktu itu negara Skandinavia lebih miskin dari Indonesia hari ini. Betul. Apalagi juga Jerman. Tapi karena mereka takut komunis, mereka ingin mensejahterakan karyawan, buruh. Oleh karena itu perlu undang-undang social security system. Betul. Amerika justru pada saat krisis, pada saat depresi, tahun 20 sampai 30-an Amerika depresi, ya kan? Ekonominya hancur banget. Presiden Roosevelt memperkenalkan social security system. Justru pada saat ekonomi Amerika lagi sulitnya. Betul. Nah, di beberapa negara ini seperti di Singapura, buruh itu dapat perlindungan, dapat bisa kredit buat apartemen atau rumah, dapat buat pendidikan, itu dibiayai oleh social security system. Betul. Jadi saya betul-betul salut sama kamu dan kawan-kawan pimpinan buruh, all out pada waktu itu untuk memperjuangkan supaya Indonesia punya undang-undang social security system. Betul. Kita mulai tahun 2010-2011, betul. Zaman Presiden SBY. Betul sekali. Bisa cerita nggak Iqbal, kenapa begitu semangatnya kawan-kawan? Dan itu lama loh, hampir 2 tahun kita memperjuangkan. Barengan Bang Rizal lah, sebagai penasehat kan, penasehat gerakan. Apa motifnya begitu semangat banget? Yang pertama sederhana, dimulai dengan falsafah dan ideologi bangsa kita kan Bang. Dan kita juga banyak belajar sama Abang kan, advice, banyak masukan dari Bang Rizal, dan juga termasuk Mas Tom, Pak Sulastomo, dan Pak Tabrani. Situ sederhana dikatakan sila kelima Pancasila kan Bang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah bagi kami, kebetulan saya juga adalah menjadi bagian dari pimpinan gerakan buruh dunia waktu itu, di masih nama International Metal Workers Federation, IMF, atau sekarang Industry All. Kita melihat kok negara sebesar Indonesia ini belum, tadi yang Abang sampaikan, mengenal sistem jaminan sosial. Padahal ideologi dan falsafahnya sudah ada, yaitu Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bagi kami tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Itu
sangat relevan benar. Dan tadi Abang bilang di beberapa negara Eropa termasuk Jerman selalu mengatakan itu kan, nggak akan pernah ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Dan itu Abang juga sering kami mengundang Abang kan di beberapa pertemuan sebagai narasumber. Seluruh rakyat Indonesia tuh harus terima kasih tuh Bang Rijal. Kalau nggak ada Bang Rijal kita nggak ada motivasi juga. Secara ekonominya, secara perspektif sistem jaminan sosial di beberapa negara kan Abang banyak memberikan perspektif. Tapi itu tanpa kita. Dukungan serikat pekerja, nggak mungkin itu undang-undang GOL. Iya, betul. Karena pemerintah di Indonesia itu selalu konservatif lah. Betul. Kalau belain buruh sama rakyat, mereka mikir 2 kali. Iya. Tapi kalau bela kalangan bisnis dia semangat banget. Iya, totally. Puluhan kali demonstrasi kalau nggak salah. Iya, benar. Kami mencatat dalam 3 bulan saja itu 112 aksi di seluruh Indonesia 3 bulan. Jadi hampir setiap hari 2 kali aksi. Setiap hari itu 2 kali aksi. Saya ingat di depan istana waktu itu. Ya kan? Banyak TV, banyakan media di blackout, dimatikan semua wifi. Jadi nggak ada rekamannya. Betul sekali. Iya kan? Dan kita hampir nyaris jebol gedung DPR waktu itu. Salat Jumat bareng Bang. Fotonya juga masih ada. Iya. Kan bagi kita sederhana. Satu, pertanyaannya pertama adalah ada istilah warga negara kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 PNS TNI Polri. Kalau dia nanti pensiun ada jaminan pensiun. Jaminan kesehatannya waktu itu di cover totally dengan Askes. Nah, kenapa warga negara kelas 2, buruh dan masyarakat lainnya, misal buruh, kalau dia kerja dia ada jaminan kesehatan tapi oleh Jam Sostek waktu itu, JPK Jam Sostek. Tapi pasca kerja dia nggak punya jaminan kesehatan, negara nggak hadir. Udahlah ter-PHK, kemudian waktu masih kerjaannya 60 juta kalau saya nggak salah ditanggung setahun oleh Jam Sostek, sangat limit dan pesangon yang kecil. Tanpa uang pensiun, tanpa jaminan kesehatan. Kalau bahasa kita orang miskin dilarang sakit itu, muncullah istilah itu. Yang kedua, jaminan pensiun hanya dimiliki oleh PNS TNI Polri, di buruh. Swasta tidak ada, hanya 0,05 pada waktu itu kami mencatat yang mempunyai jaminan pensiun. Berarti 99,95% buruh swasta tidak mempunyai jaminan pensiun. Nah, baru yang ketiga, kenapa orang miskin itu hanya ditanggung tergantung anggaran negara yang disebut dengan Jamkesmas. Tidak sepanjang hayatnya kalau dia miskin negara bertanggung jawab. Nah, itulah faktor-faktor yang membuat kita perlu ada sistem jaminan sosial dengan 3 sifat Bang. Waktu itu kita diskusikan sama Abang juga, Abang kasih perspektif dalam dunia ekonominya. 1, unlimited biaya. Negara harus hadir. Kalau yang mampu berarti sistem iuran. Kalau tidak mampu maka negara harus hadir, unlimited biaya, baik jaminan kesehatan maupun jaminan pensiun dengan sistem iuran kalau pensiun. Yang kedua, seluruh penyakit ditanggung. Karena kan pada waktu itu ada pembatasan penyakit yang tidak ditanggung. Yang justru bisa kayak kanker oleh orang miskin, cuci darah itu kan orang bisa miskin tuh yang tadinya cuma cuci darah, kalau udah kena cuci darah baru seumur hidup. Nah, di situ tiga-tiganya sekali lagi kerja keras kawan-kawan buruh terutama SPMI yang memotori, kemudian KSPI dan serikat buruh lainnya, KSPSI Andi Gani dan teman-teman serikat buruh lain, kita berjuang dan Abang kan menjadi bagian penting dalam perjuangan ini. Itu sebetulnya negara terima kasih pemerintah harusnya. Iya Bang. Karena kan kewajiban untuk bikin rakyat sejahtera, ada jaminan sosial. Itu bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 dan sila keadilan Pancasila. Betul. Nah, saya bingung orang dengan niat baik gini, buruh niat baik, kita niat baik, malah dipersulit, mau ditakut-takutin, mau ditangkap segala. Gila, memperjuangkan keadilan aja kok, sampai ditakuti. Tapi syukur akhirnya jadi. Nah, cuman dalam prosesnya Iqbal, pengusaha ini kalau bisa mereka nggak bayar apapun. Iya kan? Saya dengar cerita Abang tuh yang berhadapan dengan salah seorang tokoh pengusaha besar. Iya, ada ceritanya itu. Tapi poinnya adalah begini, di negara-negara lain, di Singapura ada kontribusi pekerja dan kontribusi perusahaan. Itu biasanya 5-6 kali dari kontribusi pekerja. Betul. Nah, di DPR pada mainlah biasa dilobi oleh pengusaha. DPR-nya mengurangi kontribusi perusahaan 2 kali dari pekerja, itu pun ada batas maksimumnya. Maksimum upahnya. Ya kan?
Jadi dari awal undang-undang yang niat baik itu yang kita perjuangkan dengan susah payah selama 2 tahun, sebetulnya dibengkokkan di DPR. Benar. Oleh lobi pengusaha. Iya. Ya, itulah kenapa yang kedua, modal awal yang diberikan oleh pemerintah SBY kecil sekali. Betul. Tidak cukup modal awalnya itu. Benar. Ya, saya memang bingung. Buat Century dia mau masukin 5,6 triliun buat lain, tapi malah ini buat pekerja sekian puluhan juta, mereka kecilin modalnya. Betul. Jadi akibat permainan di DPR dan pemerintah itu, dari awal memang BPJS ini udah didesain keropos. Modal awalnya nggak cukup, iuran dari pengusaha kecil sekali. Betul. Nah, tidak aneh dalam perjalanannya makin lama makin bermasalah. Benar. Sebetulnya bisa dibenahi. Iya, Bang. Ya, dibenahi supaya iuran perusahaan dinaikkan. Ya, 3 sampai 4 kalinya. Kecuali kalau ekonomi lagi susah, kita turunin. Di negara lain gitu. Kalau ekonomi lagi susah, kontribusi perusahaan diturunin. Kalau lagi baik ekonomi, malah dinaikin. Jadi kita bisa desain supaya BPJS ini tidak memiliki masalah keuangan. Betul. Sustainable ya Bang? Sustainable. Nah yang kedua memang ada bagian dari rakyat kita yang tidak bekerja di sektor formal, yang juga miskin, yang tidak akan mampu membayar BPJS. Betul. Ya tugas negara buat ambil biaya ini harus dimasukkan ke dalam budget. Betul. Nah tapi seperti biasa, masalah ini dibiarin terus makin lama kayak cancer, akhirnya makin besar. Defisitnya Bang ya. Defisitnya BPJS betul. Besar sekali. Betul, 27 triliun. 27 triliun. Nah, solusinya pun kebanyakan parsial. Betul. Ya, di samping itu juga memang ada beberapa lah overcharging. Ada fraud. Dari rumah sakit, dari dokter yang overcharging. Moral hazard, Bang. Moral hazard. Nah itu sebetulnya juga bisa diperbaiki. Betul. Nah yang ketiga itu yang menyedihkan adalah kalau rakyat biasa datang ke dokter mau pakai BPJS, dia mesti ngantri. Iya kan? Kadang-kadang berjam-jam sampai sore disuruh balik lagi besok. Ini kan gila. Benar. Hari ini orang tua hari ini kan teknologi IT itu luar biasa, bisa ditebak, ya kan? Misalnya ada orang tua datang, ya masih ada 30 kan bisa dihitung, 30 lagi dia dikasih tahu nanti datang jam berapa. Jadi soal IT sederhana aja BPJS masih primitif lah. Nah, Iqbal hari ini kita lagi susah semua, ada pandemik, ada corona, tiba-tiba pemerintah naikin lagi tarif BPJS. Menurut Iqbal dan kawan-kawan buruh, gimana nih? Kok tega banget pemerintah naikin ini? Kalau buruh kan memang sudah dipatok Bang ya, karena persentase dari upah. 4% dibayar oleh pengusaha iurannya dari upah dan 1% dibayar oleh buruh dari upah. Nah yang jadi persoalan, buruh kan tidak hidup dirinya sendiri. Dia ada orang tuanya, dia juga punya saudaranya. Atau kalau buruh ter-PHK, dia kan juga membayar sendiri. Itu yang disebut dengan pekerja bukan penerima upah atau sistem iuran mandiri. Nah, kenaikan iuran BPJS akan sangat memberatkan. Karena kita mengukur kenaikan iuran BPJS seolah-olah ini hanya orang Jawa. Yang kalau kita patokannya upah minimum aja deh Bang. Misal upah minimum rata-rata katakanlah ada yang 2,5 juta sampai ada yang 4 juta di Kerawang, Bekasi dan Jakarta. Bagi daerah-daerah di Jawa aja lah, misal di Pacitan atau misal di Blitar yang upahnya masih 1,8 juta, naik iuran BPJS dari 25.000 kelas 3 Bang ya, 25.500 menjadi nanti tahun 2021 menjadi 35.000 walaupun ada subsidi pemerintah katanya 7.000 masih ada subsidi, 35.000 kalikan satu istri, satu suami, 3 anak. Berarti 5 orang. Berarti 175.000. 175.000 rupiah per bulan untuk satu keluarga kali 4 juta gaji minimum mungkin nggak terasa. Mungkin. Walaupun itu agak berat. Tapi kalau yang gajinya cuma 1,8 juta, 175.000, itu 10%. Hilang. Belum lagi dia kontrak rumah. Belum lagi dia bayar listrik. Walaupun dapat 900 VA, tapi tetap dia bayar listrik.
Belum lagi dia transportasi, belum pulsa. Jadi kalau melihat iuran BPJS dari situasi Jawa, ya itu nggak kena. Memberatkan di sebagian Jawa saja berat. Apalagi yang upah minimum di Deli Serdang yang masih 1,7 juta. Ada upah minimum di daerah Maluku sana yang 1,2 juta. 175.000 untuk 5 orang, satu keluarga, suami istri plus 3 anak, itu memberatkan. Dan ini tidak sesuai dengan konsep kita tadi, Bang. Yaitu orang miskin tidak boleh lagi dilarang sakit. Kan dia, kalau istilah Abang kan waktu menjelaskan pada kami, buruh ini adalah punya daya beli atau istilahnya nirpur. Tapi kalau ada krisis, ada kenaikan iuran, ada biaya tambahan, dia menjadi pur kan istilah Abang. Akibat ada beban biaya tambahan itu. Nah ini yang kita nggak setuju. Yang kedua, memang saya kan sering sekali naik taksi, naik ojek. Iya Bang. Iya kan. Sopir taksi itu selalu ngadu, Pak Ramli. Iya. Kelihatannya memang kecil. Iya. Iuran kelas 3. Iya. Saya sih maunya cuma buat anak saya satu aja. Iya. Yang paling kecil, yang sakit-sakitan. Iya, tapi nggak bisa. Tapi Bang. ini kan nggak bisa. Nggak bisa. Wajib Bayar satu semua. keluarga. Satu keluarga. Nah kalau kita punya anak 3 kali 5. Iya. Punya anak 4 Kali ya 6. kali 6. Iya betul. Kita nggak sanggup Pak Ramli, tolong. Jadi saya sering sekali. Betul sekali. Kalau naik taksi apa itu rakyat biasa ngadu lah sama saya. Betul. Tolong Pak Ramli, tolongin. Betul. Ya, jadi kadang-kadang yang pejabat ini nggak pernah miskin sih ya. Iya, bukan. Udah terlalu Jadi orang enak. miskin Dia pikir sih, duit 35.000, berapa sih? Iya. Memang buat golongan menengah atas nggak ada artinya. Betul. Tapi kalau dikaliin 5, terasa. nah yang kedua adalah denda. Betul. Ya kan? Kan kalau udah nggak bayar berapa kali kena denda. Dari 2,5% naik jadi 5%. 5%. Iya. Misalnya kamu habis operasi lah, Iya. kena 25 juta. Iya. Nah itu kamu mesti bayar 25 jutanya, plus ada denda lagi 30 juta. 30 juta benar. Aduh, ini sadis Berat, banget. Iya kan? Itu bukan jaminan sosial lagi, udah Iya. apa komersial, Udah asuransi komersial komersial. aturannya. Jadi kita harus selesaikan ini. Iya, benar Bang. Benar. Sebetulnya masalahnya nggak ribet amat. Iya. Ya kan? Saya pernah usul, itu kan ada program prakerja. Kartu prakerja, Bang. Kartu Iya, prakerja. kartu prakerja. Yang abal-abal, Iya. biayanya total 20 triliun. Betul. Untuk bayar provider online-nya aja 5,6 triliun. Iya. Padahal dibikin software buat pendidikan, paling biayanya 200 miliar. Dan bisa gratis. Dan kan, bisa Bang? gratis Aksesnya, online. Iya. Aksesnya. Jadi ini abal-abal, ini KKN, ini corruption. Ya, saran saya sama pemerintah, udahlah stop aja nih program abal-abal ini. Ya, yang 5,6 triliun kasih sama BPJS. Iya. Jadi nggak perlu dinaikin. Iya. Dan timingnya juga nggak tepat, rakyat udah susah, Lagi harga pandemi udah corona, naik, Bang, lagi corona, Iya, enak aja. Betul. Ya. Kadang-kadang saya bertanya Iqbal, memang pemimpin itu nggak perlu ngerti teknis dan presiden dimanapun nggak ngerti soal teknis. Iya. Tapi dia minimal punya hati. Benar. Ya. Cinta. Bang. Jadi misalnya BPJS merugi, pasti anak buah bilang, Pak ini dinaikkan aja begini. Iya. Kalau presiden yang punya hati, dia bilang, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau, kamu pikirin cara yang lain. Iya. Iya. Saya ingat waktu Gus Dur dulu, angkat saya ketua Bulog. Iya. Gus, tugas apa? Saya apa Gus? Pokoknya kamu bikin seneng hati petani. Bagaimana caranya? Saya nggak ngerti, itu urusan kamu. Iya, Jangan kamu bikin petani susah. Iya, Kan jelas kan? Iya, Jadi kebijaksanaan yang merugikan petani kita nggak lakukan. Betul. Kebijaksanaan yang bikin seneng petani kita lakuin. Betul. Saya suka bingung sama Mas Jokowi, ya kan? Iya. Kok kayak nggak ada hatinya gitu loh. Iya kan? Kan bisa bilang, kamu kan pinter-pinter, ya menterinya, cariin dong jalannya. Iya. Masa bisanya cuma naikin? Iya. Masa bisanya cuma ngutang? Iya. Ya kan? Kreatif dikit kayak gitu loh. Iya. Nah pemimpin tuh cukup itu. Iya. Atau bukan Pak Harto lah. Iya. Ya kan? Pak Harto itu kan selalu merasa dirinya anak petani. Iya. Dia yang penting petani juga happy supaya rakyat seneng. Jadi kalau ada menterinya yang ngaco-ngaco ngerugiin petani, dia sikat. Iya. Jadi saya bertanya, Pak Jokowi mungkin secara teknis ya nggak menguasain masalah, apalagi angka-angka. Tapi masa nggak punya hati juga? Saya berharap sebaliknya lah,
mudah-mudahan dari kasus ini dia punya hati, dia minimal selalu kan dari kalangan miskin, dari kalangan rakyat biasa. Harusnya kan, aduh, kira-kira saudara-saudara saya yang miskin, ya kan? Gimana? Tapi ngomong-ngomong Iqbal, saya senang dengan asuransi kesehatan. Sama juga waktu saya jadi mahasiswa di ITB, tahun 73, saya deputi ketua Dewan Mahasiswa tahun 1977. Di ITB, Bang? Di ITB. Waktu itu kan di ITB banyak mahasiswa miskin. Nggak mampu ke dokter, ke rumah sakit. Kita langsung waktu itu Dewan Mahasiswa ambil bikin sistem asuransi kesehatan mahasiswa. Pertama kali di seluruh Indonesia. Oh, gitu ya. Iya kan? Kan jatuhnya murah. Karena kolektif kita minta gedung dari ITB buat kliniknya, dokternya kita bayar, cari obat yang murah, ya kan? Mahasiswa bayar per mahasiswa. Tapi jadi murah banget. Murah kali waktu itu mahasiswa ITB 5.000 orang. Jadi bisa nyewa dokter spesialis, bisa nyewa, ada tempat tidur sementara. Nah, saya ingat mahasiswa aja bisa, masa kita nggak bisa? Makanya ketika kamu datang dengan ide, Bang, kita mesti bikin perjuangan sosial, jaminan sosial. Saya setuju all out, karena saya udah buktiin sendiri. Waktu zaman mahasiswa seneng, mahasiswa miskin bisa itu gitu lah. Ya itulah makanya kita harapkan kan Bang ke depan BPJS itu makin membaik, ya kan? Kan dengan makin jumlah peserta banyak, kolektivitas biaya juga kan akan bertambah. Dengan tingkat klaim rasio kan tetap, misal 60% ya klaim rasio kan 60%. Nah itu tadi masalah fraud, masalah mismanagement, dan juga orientasi tetap masih ada pikiran di kalangan Kementerian Keuangan terutama tentang komersialisasi. Bahwa satu-satunya jalan kalau terjadi kerugian, naikkan iuran. Padahal kan jelas Bang di situ. Yang kita perjuangan sama-sama itu, yang paling fundamental adalah yang tadinya bentuk badan hukumnya BUMN, ada negara bisa intervensi, sekarang menjadi badan hukum publik. Badan hukum publik berarti yang mengiur. Yang mengiur buruh atau yang non penerima upah, pengusaha, dan pemerintah. Nah kalau mau naikin iuran, tanya kepada yang mengiur dong harusnya. Itu yang ditanya. Salah satu lagi yang mereka suka lupa, Iqbal. Iya Bang. Adalah hukum skala ekonomis. Itu kan banyak beberapa rumah sakit swasta. Saya, pemiliknya pernah cerita sama saya. Bang. Gimana caranya neken kos? Wah sederhana Pak Ramli. Kita punya 50 rumah sakit. Kita perlu alat ronsen. Ternyata kalau kita beli sekaligus 50, harganya bisa sepertiganya. Oh, jauh lebih murah Bang. Iya kan? Alat-alat bisa sepertiga, seperempat. Iya kan? Nah, tetapi terbalik sama rumah sakit pemerintah. Karena korupsi, kebiasaan korupsi, bukannya makin murah, malah naik 2 kalinya. Jadi ini kan masalah corruption and mismanagement. Kalau dibenahin justru rumah sakit pemerintah kan ratusan. Kalau beli alat itu, wah bisa-bisa dapat 20% kita. Iya kan? Nah jadi nggak ada gitu keinginan untuk melakukan pembaruan. Cara berpikirnya sederhana. Ada apa-apa naikin, bebanin sama rakyat. Ada apa-apa ngutang gitu. Selalu resiko itu diserahkan pada rakyat. Padahal kesalahan di tingkat manajerial, bahkan tingkat menterinya dalam mengambil policy sebagai policy makernya. Itu yang kita persoalkan Bang, kira-kira demikian. Iqbal, tentu saya walaupun kritis, nggak pernah putus asa. Iya Bang. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia Bang. Nah, Iqbal juga bukan orang yang gampang putus asa. Kita tahu kita bisa benahin kok ini. Kita banyak hal kita bisa dari nggak beres kita bikin beres, ya kan? Jadi BPJS ini nggak ribet-ribet amat. Serahkan aja sama Iqbal tunjuk ahli-ahli buat bantu, ya kan? Kita beresin ini BPJS, nggak ribet amat ini. Kita pindahkan sebagian sementara tadi kita hapuskan itu
prakerja program, perbaikin keuangannya, kita streamline pengeluaran, kita cut cost dengan economic of scale, ya kan? Nggak ribet amat, cuman orang Indonesia karena nggak ada leadership, kebanyakan otaknya koruptor, ya jadi semua masalah jadi ribet, masalah gampang jadi ribet. Iqbal masih muda, saya tahu Iqbal bukan manusia yang gampang menyerah. Banyak masalah ini kayak BPJS kita bisa beresin kok. Ini nggak ribet-ribet amat. Kita kurangin cost dari economic of scale, ya manajemen kita perbaiki, dan yang ketiga kita cari jalan supaya ada uang memberikan modal yang lebih besar kepada BPJS. Iya kan? Pada waktunya kita ubah ini. Kita bisa bikin Indonesia lebih hebat. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Amin. Salam buat kawan-kawan pergerakan buruh. Terima kasih, Iqbal. Arigato gozaimasu.